seconds to tell me who you are, Mr. Phillips. Who are you? Go on, get down. Get back to the house. Anya, stay down. Anya, he's dead. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Chris Hendricks. Ia adalah mantan sniper yang telah terkenal pada zamannya. Namun karena pada masa lalu banyak sekali musuh yang selalu menghantam, ia bersembunyi di tengah-tengah hutan bersama anaknya yang bernama Anya, yang sekarang sudah beranjak dewasa. What's the point of shooting if you're not going to read the conditions? Setelah sekian lama tinggal di tengah-tengah hutan, Anya yang sekarang sudah beranjak dewasa, semakin lama semakin ia terus saja menentang kepada ibunya. Ketika tengah-tengah percekcokan, seorang pria yang bernama Michael pun langsung datang untuk menjemput Anya. Ternyata mereka berdua sudah berpacaran sejak lama dan akan berangkat sekolah bareng ke kota. Okay. Siap. Selang beberapa lama kemudian, ketika Anya sudah berangkat, tiba-tiba saja Chris dari kejauhan melihat seseorang yang telah datang menggunakan mobil jeep. Ini menjadi sebuah kecurigaan setelah sekian lama tanpa ada orang yang datang ke tempat ini. Sehingga Chris pun langsung meningkatkan kewaspadaannya dan akan menabrakkan traktor. Laki-laki ini yang bernama Peter Phillips mengatakan kepada Chris bahwa ia adalah seorang kontraktor tanah untuk bisa membuat perumahan di tempat ini. Namun, di mana Chris tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Melihat dari kartu namanya, sepertinya ia memang benar resmi. Namun, Chris langsung memastikan untuk bisa mengecek di dalam mobilnya dan memasukkan sebuah walkie-talkie untuk bisa melakukan perbincangan dengan mentah-mentah menolak Phillips. It's a fresh start, Chris. Not for sale, mate. Setelah Philip pergi, di mana Chris pun langsung membuka sebuah lemari, di mana ini adalah sebuah berangkas untuk membuka senapan yang menjadi legendanya. Namun Chris yang telah mengetahui ada kejanggalan, ia pun langsung membidik Philip dari kejauhan dan menembaknya. Ten seconds to tell me who you are, Mr. Phillips. Sungguh tanpa diduga, ternyata Phillips adalah seorang sniper yang telah dikirim oleh seseorang. Chris yang telah mengetahui bahwa Phillips memakai senjata, ia pun langsung mengendarai traktor dan menggulingkan mobilnya dari kejauhan, di mana Chris pun langsung mendatangi Phillips. Sayangnya ia telah kabur. Tetapi Chris adalah seorang profesional. Ia pun mengingat bahwa telah mendapatkan kartu namanya, langsung menelepon Phillips. He's coming. Voodoo child. I'm with the dragon.
Sebuah pesan yang sangat berbahaya dari seseorang, di mana ini adalah tempat yang tidak dijamah oleh semua orang. Tetapi ternyata Chris sekarang sudah diketahui keberadaannya oleh orang lain. Ia pun langsung membakar mobilnya Phillips untuk menghilangkan jejak. Seketika Chris langsung menghubungi Anya yang ada di sekolahnya, tetapi pihak sekolah mengatakan bahwa Anya tidak ada di tempat. Singkat cerita, Chris langsung menghubungi seseorang untuk bisa meminta bantuan. Semua peralatan taktis pun langsung dikeluarkan oleh Chris untuk persiapan. No, he'll come undercover, Dad. Fine. I'll be there, but hear me. Hey, it's Anya. Sorry I can't take your call. I'm not. Hello, it's Michael. Sorry I can't get to the... Singkat cerita, ketika malam hari, tanpa diduga, ternyata Anya berada di suatu tempat bersama Michael. Bahkan, ia mendapatkan sebuah cincin kawin dari Michael. Tandanya adalah Anya sekarang sedang dilamar. Mereka adalah bocah ingusan yang belum saja lulus SMA, tetapi sudah belajar untuk melakukan hal-hal yang sangat mengerikan. Salah satunya adalah berpetualang di lubang brewok. Singkat cerita, tak terasa pagi pun telah tiba. Mereka berdua pun tidak sadar seseorang telah datang membidiknya. Anya yang benar-benar sangat kegirangan karena telah mendapatkan sebuah kebahagiaan ketika waktu malam. Kemudian mereka berdua pun langsung mempersiapkan untuk sarapan. Anya yang akan pulang ke rumah dan mengambil persediaan, sehingga Michael ditinggalkan sendiri. Namun apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, Michael pun menjadi sasaran tembak yang sangat empuk oleh seorang sniper legendaris bernama Dragon yang telah diketakuti oleh seluruh penembak jitu. Sedangkan sisi yang lain, kita melihat bahwa Anya telah kedatangan tamu. Ternyata mereka adalah kawan-kawannya Anya ketika di militer. Semua telah persiapan karena telah kedatangan tamu yang sangat berbahaya. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama White Dog. Namun ketika mendengar nama Dragon, semua orang pun langsung tercengang. Bahkan mereka telah tahu siapakah Dragon sesungguhnya. Bahkan di sini terjadi percekcokan karena ini adalah misi bunuh diri. You did not say this mission involved food. The dragon. The dragon's dead. This is a death watch. Namun mereka yang telah sampai di tempat ini tidak ada pilihan yang lain hanya untuk bertahan dan bisa melindungi satu sama lain. Tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja dari kejauhan Anya telah datang. Melihat sebuah kekacauan mobil yang telah dibakar, Anya pun langsung panik. Bahkan Anya melihat ibunya telah menurunkan senjata terhadap Anya. Namun ia tidak mengetahui apa yang menjadi maksudnya. Disinilah Chris langsung melontarkan senjata. And probing fire only. Send it. Go on, get down. Entah apa yang telah terjadi, untung saja Anya diselamatkan oleh salah satu anggotanya White Dog. Dia mengatakan seseorang telah memburunya untuk bisa mengamankan satu sama lain. Anya langsung dijemput oleh ibunya untuk bisa diamankan karena situasi sekarang sedang genting. Anya yang sekarang sedang shock parah, ia pun langsung diminta oleh ibunya berlindung di rumah. Melihat semua orang membawa senapan, ini menjadi sebuah pertanda hari yang sangat buruk. Tetapi ibunya langsung menguatkan semua tim di sini sudah terlatih. Lalu tiba-tiba, Trust these people with your life. sungguh sangat tidak diduga, di mana seseorang telah membidiknya. Yang jelas, White Dog sekarang sudah mati. Anya yang telah melihat kejadian ini, semua tim pun langsung panik untuk bisa mencari keberadaan di manakah Dragon berada. Tetapi Chris telah mempunyai sebuah teknik untuk bisa mengetahui di manakah posisi Dragon dengan menusukkan anak panah terhadap kepalanya White Dog sehingga akan memancing tembakan. Lalu tiba-tiba, See if we control fire.
Situasi pun langsung genting ketika dua orang pun langsung tumbang, ditembak mati dalam satu tembakan. Mereka pun langsung melihat bahwa Anya telah melarikan diri. Ia yang telah mengetahui bahwa Michael masih ada di dalam hutan, disusul oleh ibunya untuk bisa mengetahui keberadaannya. Ternyata Michael sudah mati. No. We have to call someone. We have to make sure that he's safe, Mom. This isn't okay. We're going to stay with him tonight, alright? Tak terasa malam pun telah tiba. Semua orang pun mendapatkan sebuah ketegangan yang sangat mendalam, sehingga penyerangan pun terus saja berlanjut. Hanya beberapa tim saja yang masih bertahan. Salah satu dari mereka pun langsung melakukan sebuah kode darurat untuk bisa melakukan penjemputan sekarang juga. Namun telah terkonfirmasi bahwa penjemputan besok pagi sekitar jam 7. Oh, 700,000. Roger. See if we can't get through the night. Hey? Sedangkan sisi yang lain kita diperlihatkan Anya bersama ibunya yang masih saja di tengah hutan karena untuk melindungi jasadnya Michael yang sekarang sudah mati terkujur kaku. Tengah-tengah heningan malam, Anya mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak mengenal sama sekali sang ibu. Ternyata ibunya adalah seorang penembak jitu. Bahkan ternyata ia adalah mantan tentara. Except you disappeared. I called you so many times. I kept calling. 1 week. 2. Singkat waktu esok harinya, di mana Anya yang tidak bisa tidur karena cinta pertamanya telah mati. Tiba-tiba saja helikopter telah datang untuk menjemput mereka. Namun Dragon tidak akan pernah membiarkannya dan menembak jatuh. Get back to the house! Setelah melihat helikopter untuk menjemputnya telah ditembak jatuh oleh Dragon, semua orang pun langsung panik. Salah satunya adalah Milk. Ia adalah anggotanya dari White Dog. Dan satu orang lagi yang bernama Junior. Mereka berdua tersisa di tempat ini menjadi target penembakan yang sangat empuk sekali. Tetapi melihat situasi yang semakin genting, Junior pun langsung mengambil sebuah pistol untuk bisa mendekat dan mengetahui posisinya Dragon, karena ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membalikkan keadaan. Kemudian sisi yang lain kita melihat bahwa Chris yang sudah berkamuflase untuk bisa mendekati target. Namun sayang sekali Dragon belum bisa ditemukan. Damn you, Dragon. Singkat waktu ketika Chris terus saja mendekat untuk bisa mencari keberadaan Dragon. Sayangnya Dragon malah ada di hadapan dirinya. Sambil menodongkan senjata, dia pun langsung tunduk untuk tidak bisa melakukan apapun. Namun ternyata mereka sudah saling kenal di masa lalu ketika di ruang lingkup militer. Dragon mengatakan ia ingin mengambil sesuatu yang telah dibawa oleh Chris, yaitu anaknya yang bernama Anya. One by one, I'll take the rest of your team down. You know the game. Sure. For sure. Sisi yang lain di mana Junior yang telah mengintai Dragon, tetapi ia telah berbalik. Dragon telah menemukan Junior. Singkat waktu, untungnya Anya yang telah sampai ke rumah menggunakan pintu rahasia. Ia pun langsung bertemu dengan Milk, berharap mereka berdua bisa aman di tempat ini. Sisi yang lain Junior yang telah tertembak, di mana Chris pun langsung mendekat untuk bisa mengamankan Junior yang telah terluka. Namun sayang sekali luka yang telah parah, di mana Junior hampir saja tidak bisa bertahan. Tetapi Chris langsung menguatkan kepada Junior untuk bisa pergi dari tempat ini dan harus bisa mengobati lukanya. Sayangnya, di mana Dragon sekarang sudah mengetahuinya.
Kemudian sisi yang lain kita melihat seorang laki-laki yang bernama Nico, salah satu anggotanya White Dog. Setelah situasi semakin genting, Junior pun tidak bisa bergerak. Nico pun langsung datang menghampiri Junior bersama Chris yang sekarang sedang ketakutan. Mereka mengatakan bahwa Dragon lolos dan tidak sampai untuk bisa ditembak. Tetapi mereka harus tetap bergerak. Tengah-tengah perjalanan mereka pun langsung melihat sebuah kelipan lensa. Diduga bahwa Dragon telah diketahui posisinya. Nico pun langsung mengambil sebuah senapan untuk bisa membidiknya. Setelah target terkonfirmasi, ternyata ketika Chris langsung melihat di arah yang lain, itu hanya sebagai pengalihan saja dan telah terjebak. Sisi yang lain kita kembali lagi kepada Milk dan Anya yang masih berada di rumah. Mereka berdua langsung bersiap-siap untuk siap siaga. Karena yang jelas Dragon akan terus saja datang ke tempat ini. Tengah-tengah perbincangan ternyata Milk dan Anya sudah saling mengenal. Karena Chris selalu saja menitipkan kepada Milk. Tiba-tiba saja mereka pun melihat bahwa Junior telah terluka parah. Keep Anya safe. She is safe. May let you live. Kemudian sela-sela yang sangat genting, di mana Chris pun langsung menceritakan kepada Anya dan Milk. Ternyata ia menginginkan seorang anak perempuan yang bernama Anya. Masa lalu pun langsung teringat ketika mereka bertugas di lingkungan militer, di mana Chris telah berhubungan bersama Dragon beberapa waktu yang lalu. Sehingga mendengar Anya bahwa Dragon adalah ayahnya, ia pun langsung pergi keluar untuk bisa menghentikan kegilaan ini. She's safe. Because she's his daughter. And you better go to her. I've got his number. You're her mother. Don't you dare let her go. Dengan tanpa basa-basi, Chris pun langsung siap siaga untuk menjemput Anya. Namun sayang sekali Dragon tidak akan membiarkannya. Anya, stay down. Anya, he's dead. Dengan seketika, Anya pun langsung berlari untuk bisa melindungi Milk. Sayangnya Milk telah tertembak. Situasi pun semakin genting. Untung saja Anya berhasil memanah Dragon sampai tembus di kakinya. Disinilah di mana Dragon pun semakin marah. Tetapi ia tetap saja menginginkan Anya. Oi, Let him go. Let Milk live! your Milk or your mum, you get to choose. Setelah mendapatkan pilihan dari Dragon, tetapi Anya tetap saja menyelamatkan Milk keluar dari rumah ini. Sampai di mana Dragon menodongkan senjata kepada Milk. Namun tengah-tengah ketika berjalan, di mana Dragon pun langsung memberikan sebuah kain merah untuk diberikan kepada ibunya. Ini menjadi sebuah tanda dan tantangan yang sangat mengerikan. Semua seorang sniper pasti mengetahuinya bahwa kain merah tersebut adalah sebuah tanda untuk melakukan duel tembak dalam jarak jauh. Ini menjadi hal yang sangat mengerikan karena satu-satunya jalan adalah mereka harus mati. What's happening? We're gonna trade shots. Chris langsung meminta kepada Anya untuk menjadi teropongnya karena teropong bidikannya telah rusak. Disinilah mereka pun langsung siap siaga sesuai hal yang sangat menjadi hukum sniper, di mana satu kali tembak dalam satu posisi. Duel pun telah dimulai.
You hit him. Sungguh situasi yang sangat menegangkan, di mana mereka pun telah berhasil melumpuhkan dragon. Disinilah film pun berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, filmnya satu ini memang sangat menegangkan sekali. Silahkan tulis di kolom komentar. Sebuah film yang menceritakan tentang sniper, di mana seorang perempuan yang bernama Christian Hendricks. Ia adalah mantan sniper yang mempunyai musuh sangat banyak sekali ketika bertugas di militer. Namun, ketika di masa tuanya bersama anak tercinta tengah-tengah hutan, sayangnya situasi, lokasi, termasuknya status dari Chris telah diketahui oleh seseorang, yaitu suaminya sendiri yang bernama Dragon, karena telah mengambil apa yang telah dimiliki oleh Dragon, yaitu Anya. Situasi pun semakin memburuk ketika Dragon datang untuk bisa mengambil Anya. Disinilah pertempuran pun mereka pun menjadi pecah, dan semua orang pun menjadi kocar kacir, karena Dragon adalah seorang sniper legendaris yang akan melumpuhkan siapapun menjadi targetnya. Film yang sangat brutal sekali. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah kasih sayang dari orang tua memang tiada tanding, bahkan taruhannya adalah nyawa, dan ini menjadi sebuah fitrah bagi orang tua kepada anaknya. Begitupun harus menjadi sebaliknya bagi anak bersama orang tuanya. Memang film yang menjadi inspirasi. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.